Assalamualaikum sahabat Elva Story, sebelum kisah dimulai mari kita subscribe Elva Story, agar tidak ketinggalan kisah nyata yang menguatkan hati. Inilah kisah seorang gadis muda Indonesia, takdir membawanya ke negeri Arab, hingga hidupnya berubah selamanya. Dengarkan baik-baik, karena setiap helai cerita ini menyimpan makna yang dalam. Namanya Nadia. Di kampungnya yang teduh di lereng perbukitan Jawa, ia dikenal halus budi bahasanya, sopan saat menunduk pada orang tua, dan ramah ketika menyapa siapapun yang lewat di depan pagar kayu rumahnya. Keluarga Nadia bukan keluarga yang kekurangan. Ayahnya, Pak Rahman, berdagang hasil bumi ke pasar kecamatan. Ibunya, Bu Salma, mengelola warung kecil di Serambi. Keduanya bekerja dengan jujur dan telaten, membuat kehidupan Nadia berkecukupan tanpa berlebih. Namun ada satu hal yang membuat Nadia berbeda. Ia jatuh cinta pada dunia tanaman. Setiap pagi sebelum matahari naik penuh, Nadia melangkah ke halaman yang sempit namun rapi. Pot geranium berbaris seperti prajurit kecil yang merah merona. Di sudut timur berdiri rak bambu tempat ia menata melati, sedap malam, dan beberapa varietas mawar yang ia rawat dari bibit kecil. Tangan Nadia tidak hanya memegang gunting dan sekop mungil. Tangannya menyentuh daun seperti menyentuh rahasia. Ia berbicara lirih, memuji kelopak yang berusaha mekar, menenangkan batang yang patah dengan ikatan kain. Di situ ia merasa tenang, seakan segala resah menemukan tempat untuk duduk. Di kampung itu, kebaikan seringkali memantulkan cahaya. Namun cahaya kadang mengundang bayang. Seorang tetangga bernama Rukayah tak pernah nyaman melihat pujian yang mengalir pada Nadia. Ia sering melontarkan kalimat yang halus namun menusuk. Katanya, anak muda seharusnya mengejar hal besar, bukan menatap bunga seharian. Katanya, cantik dan pandai bersopan santun belum tentu berarti apa-apa. Nadia tersenyum dan memilih diam. Ia percaya lidah tidak perlu berdebat ketika hati sedang menanam. Sore itu angin turun dari bukit membawa bau tanah basah. Nadia duduk di bangku pendek, meneliti titik tunas pada batang mawar yang baru ia okulasi. Ia memikirkan sesuatu yang selama ini ia simpan rapat. Hidup yang tenang memang nyaman, namun hatinya seperti bibit yang meminta lahan lebih luas. Ia sering membaca cerita para perantau. Tentang keberanian yang dimulai dari langkah pertama. Tentang doa yang mengawal perjalanan. Dan tentang Allah yang membukakan pintu bagi siapapun yang mengetuknya dengan sabar. Suara azan maghrib dari surau kecil memecah lamunannya. Nadia bangkit, membersihkan tangan, lalu bergegas. Seusai sholat, ia duduk di serambi bersama ayah dan ibu. Lampu bohlam tua memantulkan cahaya kekuningan di wajah mereka. Nadia menarik napas panjang. Ia tahu kata-kata yang akan keluar bisa mengubah riak hidup mereka. Ayah, ibu, kata Nadia pelan. Aku ingin merantau. Aku ingin bekerja di negeri Arab. Ada agen penyalur yang membuka lowongan perawat tanaman di sebuah rumah besar. Mereka butuh orang yang mengerti bunga, yang sabar, yang siap belajar. Aku ingin mencoba. Serambi seketika hening. Bu Salma menatap mata putrinya yang jernih. Pak Rahman meletakkan cangkir teh yang belum sempat dihirup. Wajah keduanya berpindah antara cemas dan bangga. Mereka paham, perjalanan jauh bukan perkara jarak semata. Ada budaya yang asing, bahasa yang berbeda, dan rindu yang akan tumbuh seperti pohon besar. Kau sudah memikirkan matang, nak? Tanya ayah akhirnya, suaranya berat namun lembut. Nadia mengangguk. Ia menceritakan bagaimana ia menelusuri informasi agen yang resmi, pelatihan singkat yang akan ia jalani, dan pekerjaan yang seakan diciptakan dari kesenangannya sendiri. Ia juga bercerita tentang mimpi yang sederhana namun kuat. Ingin melihat dunia yang lain. Ingin belajar merawat tanaman yang tumbuh di tanah dan musim berbeda. Ingin membuktikan bahwa kecintaan pada hal kecil bisa menjadi jalan besar. Ibu menahan air mata. Ia menggenggam tangan Nadia erat. Kalau ini baik, ibu akan merestui. Ibu hanya minta satu. Jangan pernah lupa sholat. Jangan pernah lupa menyebut nama Allah dalam setiap langkah. Di negeri orang, kau akan sering berbicara pada diri sendiri. Jadikan doa sebagai teman bicara. Nadia mengangguk lagi, kali ini dengan senyum yang menghangatkan malam. Kabar niat Nadia menyebar pelan. Seperti biasa, kabar baik berjalan bersama bisik yang lain. Rukayah menatap pagar rumah Nadia sambil berdesis kecil.
Katanya, merantau hanya pelarian. Katanya, bekerja di rumah orang lain bukan mimpi yang pantas dibanggakan. Namun Nadia telah memilih arah. Ia tidak menutup telinga, tetapi ia menutup pintu hatinya dari getir. Ia memilih menanam keyakinan dan menyiraminya dengan restu orang tua. Hari pendaftaran tiba. Nadia berangkat ke kota kecamatan dengan baju sederhana dan map berisi berkas. Di kantor agen penyalur, ia duduk bersama beberapa calon pekerja lain. Ada yang ingin menjadi juru masak. Ada yang melamar sebagai pengasuh. Nadia mengisi formulir perawat tanaman dengan hati tenang. Petugas memandangnya heran saat ia menjelaskan pengalaman. Bukan pengalaman di kebun besar. Bukan pula sertifikat dari sekolah pertanian. Pengalaman Nadia adalah pengalaman cinta. Cinta pada bunga yang ia rawat sejak kecil. Petugas tersenyum dan berkata, kadang yang paling dibutuhkan adalah orang yang tekun dan tulus. Beberapa hari kemudian panggilan itu datang. Nadia diterima. Ia akan menjalani pelatihan singkat tentang penyesuaian iklim, teknik menyiram di musim panas, pengendalian hama yang ramah lingkungan, serta tata tertib bekerja di rumah majikan. Ia memeluk ibunya. Ayah menepuk pundaknya. Di mata mereka ada takut yang tak bisa mereka sembunyikan, tetapi ada juga kebanggaan yang menyala. Malam sebelum keberangkatan, kampung terasa berbeda. Bulan mengambang rendah, menabur cahaya pada jalan tanah. Nadia berjalan menyusuri pagar rumah tetangga, menyapa satu persatu bunga yang ia tanam di sudut jalan. Ia berbisik seperti biasa. Tumbuhlah baik-baik. Aku mungkin jauh, namun cintaku tidak pergi. Di beranda surau, ia duduk lama dan memejamkan mata. Ia mengingat wajah orang tuanya. Ia membayangkan negeri Arab yang hanya ia kenal dari cerita dan gambar. Gurun yang hangat, angin yang membawa serbuk pasir. Taman-taman di dalam rumah yang dikelilingi tembok tinggi. Pagi buta, keluarga kecil itu berangkat ke bandara. Tas Nadia tidak besar. Di dalamnya ada beberapa baju, mukena, buku catatan, dan sebungkus kecil tanah dari pot mawar favoritnya. Bukan untuk ditanam di sana. Hanya untuk diendus saat rindu datang. Di mobil pick-up milik tetangga, angin menyapu wajahnya. Jalan menurun menuju kota seperti garis nasib yang ditarik pelan tapi pasti. Di bandara, suara pengumuman bersahut-sahutan. Nadia menggenggam tiketnya erat. Bu Salma memeluk anaknya lama dan membisikkan sholawat. Pak Rahman memeluk lebih singkat, tetapi sentuhannya seperti pohon besar yang memberi teduh. Ingat, nak, nama baik, syaratmu, dan janji pada dirimu sendiri. Jangan patah oleh kata orang. Jangan sombong oleh pujian. Nadia menjawab dengan mata berkaca. Insya Allah, yah, insya Allah, Bu. Ketika langkahnya melewati pintu keberangkatan, Nadia menoleh sekali. Ia tahu, di balik kaca itu ada dua orang yang telah memberinya akar untuk bertahan dan sayap untuk terbang. Ia mengangkat tangan, tersenyum, lalu menghilang di antara penumpang lain. Dalam hati ia menanam doa yang paling sederhana. Ya Allah, jaga aku di tanah asing, seperti Engkau menjaga benih kecil di tengah musim yang keras. Pesawat melaju di landasan dan kemudian terangkat. Awan menutup kota, menutup kampung, menutup halaman yang penuh pot bunga. Namun di dalam dada Nadia, halaman itu tidak pernah benar-benar jauh. Di sana ia belajar tentang sabar, tentang rapi, tentang ketekunan, dan tentang cara menerima cahaya sekaligus bayang. Semua pelajaran itu dibawanya melintasi lautan, menuju negeri Arab, menuju taman yang belum pernah ia kenal, menuju takdir yang sedang tumbuh di bawah mata Allah yang maha menjaga. Di ketinggian, lampu kabin diredupkan. Nadia membuka buku catatan kecil dan menulis. Bunga mekar bukan karena tergesa. Ia mekar karena diizinkan. Aku akan menunggu waktu yang tepat untuk mekar di tanah yang baru. Ia menutup catatan, memejam, dan membiarkan suara mesin pesawat menjadi nyanyian panjang yang mengantar mimpinya hingga pagi. Pesawat yang ditumpangi Nadia mendarat di bandara besar negeri Arab ketika matahari hampir tenggelam. Langit berwarna jingga keemasan, guratan awan tampak seperti kain panjang yang dibentangkan. Dari balik jendela, Nadia melihat hamparan gurun pasir yang luas, jauh berbeda dengan sawah hijau kampung halamannya. Jantungnya berdegup kencang, rasa cemas bercampur harapan. Ia sadar,
Sejak detik itu ia bukan lagi gadis kampung yang merawat bunga di halaman rumah sederhana, melainkan seorang perantau yang harus menapaki hidup barunya. Di aula bandara, agen penyalur sudah menunggunya bersama beberapa pekerja lain. Mereka diarahkan menuju bus besar yang membawa mereka ke berbagai tujuan rumah majikan. Nadia menempelkan wajahnya ke jendela, memperhatikan lampu kota yang menyala seperti bintang di bumi. Bangunan tinggi menjulang, masjid megah berdiri dengan kubah emas berkilau, dan jalan raya yang sibuk. Di balik kekagumannya, hatinya berbisik, "Ya Allah, jadikan aku kuat di negeri asing ini." Bus berhenti di depan gerbang besar yang terbuat dari besi hitam berukir. Di baliknya berdiri sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana. Pilar-pilar menjulang, halaman luas dipenuhi lampu taman, dan suara air mancur terdengar menenangkan. Nadia menelan ludah, tak menyangka inilah tempatnya bekerja. Seorang pria Arab dengan wajah tegas namun ramah menyambutnya. Ia adalah pengawas rumah sekaligus tangan kanan keluarga pemilik istana. "Selamat datang. Namamu Nadia, ya?" tanya pria itu dalam bahasa Arab yang bercampur bahasa Inggris. Nadia mengangguk sopan, menjawab dengan kata sederhana yang ia kuasai. Ia lalu dibimbing menuju area taman yang ternyata sangat luas. Penuh bunga impor, pohon buah, dan tanaman hias yang jarang ia lihat sebelumnya. Hari pertamanya penuh rasa gugup. Nadia diperkenalkan pada para pekerja lain, dari juru masak, sopir, sampai pelayan rumah tangga. Sebagian menyambutnya ramah, sebagian hanya mengangguk dingin. Di antara mereka ada seorang wanita muda yang sejak awal menatapnya sinis, seolah kedatangannya adalah ancaman. Namun Nadia memilih untuk tersenyum dan menunduk sopan. Malamnya, setelah semua pekerjaan selesai, Nadia duduk di tepi taman. Ia menghirup harum bunga mawar yang mekar sempurna. Angin gurun yang hangat menyapu wajahnya. Rasa rindu pada rumah menyeruak, bayangan ayah dan ibu seakan hadir di sampingnya. Ia memeluk lutut, menunduk, lalu berbisik, "Aku kuat karena restu mereka. Aku akan bertahan, demi doa yang mereka panjatkan." Beberapa hari kemudian, Nadia berkesempatan bertemu langsung dengan pemilik rumah. Seorang pria muda Arab bernama Said Khalid. Berpakaian rapi, wajahnya teduh dengan sorot mata yang dalam. Tidak seperti yang ia bayangkan tentang tuan kaya yang sombong, Said justru sederhana dalam berbicara. Ia mendekati Nadia saat ia sedang memangkas batang mawar. "Kau suka bunga?" tanya Said dalam bahasa Inggris yang fasih. Nadia terkejut, namun segera menjawab dengan sopan, "Ya, tuanku. Saya merawat bunga sejak kecil di kampung saya." Said tersenyum tipis. "Aku juga. Taman ini adalah tempat favoritku. Tanpa bunga, rumah besar ini hanya bangunan kosong." Sejak percakapan singkat itu, hubungan mereka perlahan berubah. Said sering datang ke taman, sekadar mengamati atau bertanya tentang perawatan tanaman. Kadang ia membantu menyiram bunga, kadang ia membawa bibit baru untuk ditanam bersama. Bagi Nadia, waktu-waktu itu adalah saat paling tenang, karena ia bisa merasakan bahwa pekerjaannya dihargai. Namun, bisik-bisik mulai terdengar di kalangan pekerja. Ada yang iri, ada yang menyindir. "Perawat bunga itu terlalu dekat dengan tuan muda," ucap salah satu pelayan dengan nada tajam. Nadia menunduk, berpura-pura tidak mendengar. Ia hanya ingin bekerja dengan baik. Ia tidak pernah bermimpi lebih. Tapi takdir, seperti bunga yang tumbuh di celah batu, seringkali mengejutkan. Pada suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi di langit Arab, Nadia kembali duduk di taman. Said datang membawa sebuah pot kecil berisi bibit bunga langka. Mereka menanamnya bersama di bawah cahaya bulan. Saat tanah menutup akar, Said menatap Nadia lama. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang Nadia sendiri belum berani tafsirkan. Dan sejak malam itu, jalan hidup Nadia pelan-pelan berubah. Apa yang awalnya hanya pekerjaan sederhana, perlahan menjadi kisah yang akan mengguncang banyak hati. Hari demi hari berlalu, dan taman besar itu semakin indah di tangan Nadia. Daun-daun mawar terlihat lebih segar, bunga melati semerbak wangi setiap malam, dan anggrek langka mulai mengeluarkan kuncup. Said Khalid semakin sering datang ke taman, seolah menemukan ketenangan baru saat bersama Nadia. Mereka berbincang tentang cara merawat tanaman, tentang arti kesabaran,
hingga tentang hujan di kampung halaman Nadia yang tak pernah turun di negeri Arab. Bagi Nadia, semua itu terasa seperti mimpi. Ia hanyalah seorang gadis dari kampung yang kini duduk sejajar dengan tuannya, bukan dalam status, melainkan dalam cinta terhadap tanaman. Namun kedekatan mereka mulai mengundang tatapan tajam. Bisikan kecil beredar di antara para pekerja rumah besar itu. Perawat bunga itu terlalu sering bersama tuan muda, ujar seorang pelayan dapur dengan nada sinis. Jangan-jangan dia punya maksud lain. Kau tahu sendiri, banyak yang ingin merebut hati Said demi harta, sahut yang lain. Kabar miring itu terus bergulir, hingga akhirnya sampai ke telinga seorang pelayan senior yang sejak awal membenci kehadiran Nadia. Wanita itu diam-diam menyukai Said, dan ia tidak rela melihat perhatian Said jatuh pada gadis asing dari negeri jauh. Dengan licik, ia menebar fitnah kepada keluarga besar Said. Katanya, Nadia hanya berpura-pura rajin. Katanya, Nadia punya rencana menikahi Said agar mendapat kedudukan. Hari itu, Nadia dipanggil oleh pengawas rumah. Wajahnya tegang, suaranya dingin. Nadia, ada laporan yang tidak baik tentangmu. Mereka bilang kau mendekati tuan muda dengan niat buruk. Bagaimana kau menjelaskan ini? Nadia terkejut. Lututnya lemas, namun ia berusaha tegar. Saya hanya melakukan tugas saya, Tuan. Saya mencintai tanaman. Saya tidak pernah berniat melampaui batas. Malam itu Nadia duduk di sudut kamar kecilnya. Air matanya jatuh tanpa ia tahan. Ia teringat pesan ibunya, jangan pernah berhenti menyebut nama Allah di tanah asing. Ia pun menengadahkan tangan, berdoa dengan lirih agar kebenaran kelak terbuka. Keesokan harinya, saat Nadia sedang menyiram bunga, Said datang. Raut wajahnya tenang, tetapi sorot matanya tajam penuh keyakinan. Nadia, katanya singkat, aku tahu apa yang mereka katakan tentangmu. Tapi aku juga tahu siapa dirimu. Kau tulus. Tanpa kau, taman ini mati. Kalimat itu bagaikan hujan di musim kering. Hati Nadia terasa lega, meski fitnah masih beredar. Ia sadar, Allah selalu bersama orang yang sabar. Namun, ujian belum berhenti di situ. Fitnah yang disebarkan semakin luas, bahkan ada ancaman bahwa Nadia akan dipulangkan ke Indonesia. Beberapa pelayan semakin kasar padanya, sengaja menjatuhkan pot bunga, lalu menyalahkan dirinya. Nadia hanya menunduk, membersihkan tanah, dan tetap bekerja. Said semakin yakin bahwa gadis itu berbeda. Di balik kelembutan, Nadia menyimpan kekuatan besar. Dan dalam diam, bibit cinta pun mulai tumbuh, lebih kokoh dari mawar yang mereka rawat bersama. Tapi siapa sangka, fitnah itu hanyalah permulaan. Sebuah ujian yang jauh lebih berat sedang menunggu, saat badai besar melanda dan menguji kesetiaan mereka berdua. Musim panas mulai mencapai puncaknya. Langit negeri Arab memerah setiap sore, angin gurun berhembus kering, dan debu beterbangan di setiap sudut kota. Hari itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang akan datang. Para pekerja rumah besar itu sudah saling berbisik. Badai pasir akan melanda malam ini. Nadia baru saja selesai memeriksa barisan mawar ketika pengawas berteriak. Segera masuk rumah. Tutup semua jendela. Badai akan tiba. Semua pekerja berlarian ke dalam. Namun Nadia justru berbalik menuju taman. Hatinya tak tega meninggalkan bunga-bunga yang baru saja mekar. Ia tahu, sekali badai pasir menerjang, banyak tanaman akan mati. Said melihat Nadia masih di luar. Nadia, masuklah. Itu berbahaya, teriaknya dari teras. Tapi Nadia menggeleng, suaranya keras melawan angin. Biarkan aku menyelamatkan mereka, Tuan. Angin semakin menggila. Pasir menutupi udara, membuat pandangan kabur. Dengan tubuh kecilnya, Nadia menutupi pot-pot bunga dengan kain, menegakkan batang yang hampir patah, dan mengikat pohon muda agar tidak roboh. Tangannya tergores, wajahnya dipenuhi debu, tapi ia tidak berhenti. Said akhirnya turun membantu. Ia melindungi Nadia dengan mantel tebal, lalu bersama-sama mereka berusaha menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Suara deru badai begitu menakutkan, namun di tengah kekacauan itu ada kebersamaan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Beberapa jam kemudian, badai perlahan reda.
Taman memang porak-poranda, banyak tanaman rusak. Tapi berkat usaha Nadia, sebagian besar bunga tetap bertahan hidup. Ia terjatuh ke tanah, lelah dan hampir pingsan. Said segera meraih tubuhnya, membawanya ke dalam rumah. Di ruang tamu besar, pekerja lain menatap dengan mata terbelalak. Mereka melihat dengan jelas bagaimana tuan muda memeluk perawat bunga itu dengan penuh perhatian. Bagi sebagian orang, pemandangan itu menguatkan kecemburuan dan kebencian mereka. Tapi bagi Said, detik itu ia menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kagum. Ia menyadari, Nadia tidak hanya merawat bunga. Ia merawat hatinya, dengan kesabaran, keberanian, dan cinta yang tulus. Malam itu, ketika semua orang sudah kembali ke kamar masing-masing, Said duduk di samping Nadia yang beristirahat. Tangannya menggenggam jemari gadis itu yang penuh luka. Dengan suara pelan ia berbisik, "Engkau bukan hanya penyelamat taman ini, Nadia. Engkau adalah cahaya di rumah ini." Hati Nadia bergetar. Ia tidak berani membuka mata, hanya membiarkan air mata hangat mengalir. Di dalam doa, ia berbisik, "Ya Allah, jika ini jalan MU, kuatkan aku." Keesokan harinya, kabar keberanian Nadia menyebar. Sebagian mulai menghormatinya, namun sebagian lain justru semakin iri. Fitnah belum berhenti, bahkan semakin tajam. Namun satu hal sudah pasti, di antara reruntuhan badai, benih cinta telah tumbuh semakin kuat di hati mereka berdua. Sejak malam badai itu, hubungan antara Said dan Nadia berubah. Bukan lagi sekadar tuan dan pekerja, melainkan dua jiwa yang terikat oleh pengalaman yang sama. Setiap pagi, Said selalu menyempatkan diri datang ke taman, membantu Nadia memulihkan bunga yang rusak. Mereka bekerja berdampingan, bercakap dengan ringan, terkadang tertawa, seolah badai telah menyapu sekat di antara mereka. Namun, semakin dekat mereka, semakin tajam pula tatapan iri dari sebagian pekerja rumah besar itu. Bisikan-bisikan kembali terdengar, bahkan kali ini lebih menusuk. Ada yang mengatakan Nadia memanfaatkan kebaikan tuannya, ada yang menuduh ia pura-pura berani saat badai hanya demi menarik simpati. Nadia mendengar semua itu, tapi ia memilih diam. Mengingat pesan ibunya, jangan balas kata dengan kata, cukup buktikan dengan perbuatan. Malam itu, taman kembali bersinar di bawah cahaya bulan purnama. Udara hangat, harum bunga mawar mulai kembali semerbak. Nadia sedang menutup buku catatan tanamannya ketika langkah Said terdengar mendekat. Ia membawa sebuah pot kecil berisi bunga langka yang baru tiba dari luar negeri. "Nadia," ucapnya pelan, "bunga ini hanya bisa tumbuh jika dirawat dengan cinta dan kesabaran. Sama seperti hubungan manusia." Nadia tersenyum samar, menunduk sopan. "Saya akan menjaganya, Tuan, seperti saya menjaga bunga-bunga lain." Said menggeleng, lalu menatapnya lekat-lekat. Suaranya bergetar, berbeda dari biasanya. "Tidak, Nadia. Aku ingin kau menjaganya bersamaku, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai pendamping hidupku." Nadia terdiam. Jantungnya berdetak cepat, seolah ingin meloncat dari dadanya. "Tuan," hanya itu yang keluar dari bibirnya. Said berlutut di hadapannya, sebuah cincin kecil berkilau di tangannya. "Engkau bukan hanya perawat taman, engkau bunga terindah dalam hidupku. Will you marry me, Nadia?" Air mata Nadia jatuh tanpa bisa ia tahan. Malam itu seakan berhenti berputar. Semua luka, semua fitnah, semua rindu pada tanah air, terasa sepadan dengan momen ini. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Insya Allah, iya, aku bersedia." Said tersenyum, matanya berbinar penuh rasa syukur. Ia menyematkan cincin itu di jari manis Nadia. Angin gurun berhembus lembut, bunga-bunga di sekitar mereka bergoyang seakan ikut bersaksi. Namun, di balik keindahan malam itu, seorang pelayan yang iri diam-diam mengintai dari balik jendela. Dengan hati penuh dengki, ia berjanji kabar lamaran itu akan segera tersebar, bahkan mungkin dipelintir menjadi cerita buruk. Tapi bagi Nadia dan Said, malam itu hanyalah tentang mereka berdua. Tentang janji yang terucap di bawah cahaya bulan. Tentang cinta yang tumbuh dari bunga, lalu mekar menjadi ikatan suci. Keesokan harinya, rumah besar itu mendadak ramai.
Kabar lamaran Said kepada Nadia menyebar lebih cepat daripada hembusan angin gurun. Para pekerja berbisik-bisik di dapur, di lorong, bahkan di halaman belakang. Ada yang terkejut, ada yang tidak percaya, ada pula yang menatap iri penuh kebencian. "Benarkah tuan muda melamarnya?" bisik seorang pelayan dapur dengan wajah heran. "Mustahil, dia hanya perawat bunga," sahut yang lain dengan nada sinis. Namun tak sedikit pula yang tersenyum dan berbisik, "Nadia memang gadis baik, Allah memberi jodoh sesuai ketulusan hatinya." Said sendiri tidak berniat menyembunyikan kabar itu. Dengan tenang ia menyampaikan pada keluarganya bahwa ia sudah melamar Nadia. Tentu saja, sebagian kerabat terkejut besar. "Bagaimana mungkin seorang bangsawan Arab menikah dengan gadis desa dari negeri jauh?" ucap salah satu bibinya dengan nada meninggi. Tetapi Said berdiri tegas. "Aku tidak memilih berdasarkan harta atau keturunan. Aku memilih karena hati. Nadia telah menunjukkan siapa dirinya. Tulus, sabar, dan penuh cinta. Itu yang membuatku yakin." Nadia, di sisi lain, merasa dadanya campur aduk. Bahagia karena lamaran itu nyata, tapi juga cemas karena fitnah semakin tajam. Beberapa pelayan sengaja bersikap kasar, menyingkirkan alat kebunnya, atau melontarkan kata-kata menusuk saat ia lewat. Namun Nadia hanya menunduk, menahan air mata, dan terus bekerja. Ia percaya, Allah selalu bersama orang yang sabar. Hari itu, ketika matahari condong ke barat, Said menghampiri Nadia di taman. "Jangan takut, Nadia. Aku akan berdiri di sampingmu. Apapun yang mereka katakan, aku tidak akan goyah." Suaranya mantap, penuh keyakinan. Malam pun tiba. Dari jendela kamar kecilnya, Nadia memandang langit Arab yang bertabur bintang. Ia teringat wajah ayah dan ibunya di kampung. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena rindu. "Ya Allah," bisiknya, "kuatkan aku. Jika ini jalan MU, jadikan aku istri yang baik, pendamping yang setia, dan anak yang selalu membanggakan orang tua." Keesokan paginya, kabar lamaran itu bukan hanya beredar di dalam rumah, melainkan juga sampai ke telinga keluarga besar Said dan tetangga sekitar. Semakin hari, semakin banyak yang membicarakan pernikahan itu. Ada yang mendukung, ada yang mencibir, bahkan ada yang terang-terangan menentang. Namun di balik hiruk-pikuk kabar itu, tak seorang pun tahu, Said sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar. Sebuah pernikahan agung, yang akan membuat semua orang akhirnya melihat kebenaran dari cinta mereka. Hari yang dinantikan pun tiba. Setelah melewati fitnah, cibiran, dan perdebatan panjang, akhirnya Said dengan tegas menetapkan tanggal pernikahannya dengan Nadia. Kabar itu membuat rumah besar Arab semakin sibuk. Para pekerja hilir mudik menyiapkan segala sesuatu, dari makanan, dekorasi, hingga undangan untuk kerabat bangsawan dan tamu kehormatan. Taman yang dulu porak-poranda akibat badai pasir kini berdiri megah, penuh bunga warna-warni yang mekar serempak seolah menyambut hari bahagia. Nadia menatapnya dengan mata berkaca. Ia teringat masa-masa di kampung ketika hanya memiliki rak bambu sederhana untuk pot bunga kecilnya. Kini, Allah menuntunnya merawat taman seluas istana, dan menjadikannya saksi dari takdir hidupnya. Hari itu, Nadia mengenakan gaun putih panjang sederhana namun anggun. Kerudung tipis menutupi wajahnya, membuat parasnya terlihat semakin bercahaya. Para pekerja yang dulu mencibir terdiam, seakan tak percaya gadis desa itu kini berdiri di pelaminan rumah megah. Sementara para tamu bangsawan saling berbisik, ada yang masih heran, namun tak sedikit pula yang kagum dengan pilihan Said. Di pelaminan, Said berdiri tegap dengan jubah putih dan sorban elegan. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Ketika akad nikah dilangsungkan, suasana hening. Suara ijab kabul terdengar jelas, dan seketika itu juga air mata Nadia menetes. Hatinya gemetar karena rasa syukur. Ia kini resmi menjadi istri Said, bukan lagi sekadar perawat taman. Sorak takbir menggema di ruangan. Tamu undangan mengucapkan selamat, sebagian masih dengan rasa kaget, tetapi banyak pula yang mulai luluh melihat keteguhan hati Said dan ketulusan Nadia. Di tengah keramaian itu, ada seorang pelayan yang iri menatap dengan tatapan tajam dari kejauhan, namun bayangannya tenggelam di antara cahaya kebahagiaan. Malam harinya, pesta pernikahan berlangsung meriah. Lampu kristal bergemerlap,
musik Arab bergema syahdu, dan hidangan melimpah di meja panjang. Namun yang paling indah bukanlah kemewahan pesta, melainkan senyum Nadia yang terus mengembang. Ia duduk di samping Said, menerima ucapan selamat, sambil sesekali menunduk penuh rasa rendah hati. Said menggenggam tangan istrinya dengan erat. "Kau kini milikku, Nadia. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Aku berjanji akan menjagamu, seperti kau menjaga setiap bunga di taman ini." Nadia tersenyum, air matanya jatuh lagi. "Dan aku akan setia, mendampingimu, hingga Allah memisahkan kita dengan caranya." Malam itu menjadi saksi cinta yang lahir dari kesederhanaan, tumbuh di tanah asing, dan berakhir dalam ikatan suci. Taman yang dulu hanya dihiasi bunga kini menyimpan kisah cinta abadi. Hari-hari setelah pernikahan itu menjadi lembar baru bagi Nadia. Ia tak lagi sekadar seorang perawat taman, melainkan istri dari seorang pria bangsawan Arab yang mencintainya dengan tulus. Namun meski statusnya berubah, Nadia tetap memilih hidup sederhana. Ia masih turun ke taman setiap pagi, menyentuh daun-daun basah oleh embun, menyiram bunga, dan berbicara lembut pada tanaman seperti dulu di kampung halamannya. Said sering menemaninya. Ia duduk di bangku taman dengan jubah putihnya, memperhatikan sang istri bekerja dengan penuh cinta. Kadang-kadang ia ikut menyiram, kadang ia hanya bercerita tentang bisnis dan rencana masa depan mereka. Bagi Said, taman itu bukan lagi sekadar hiasan rumah, melainkan tempat kenangan dan cinta bersemi. Kebahagiaan mereka perlahan menyebar. Keluarga besar yang dulu meragukan, kini mulai menerima Nadia. Mereka melihat ketulusan hatinya, melihat bagaimana ia membawa ketenangan bagi Said. Para pekerja yang dahulu iri pun mulai luluh, bahkan banyak yang meminta maaf. Nadia membalas semuanya dengan senyum dan keramahan, tanpa menyimpan dendam sedikitpun. Suatu sore, Nadia menerima kabar dari tanah air. Surat dari ayah dan ibunya datang, dibawa oleh kerabat yang berkunjung. Tangannya bergetar saat membacanya. Ayah dan ibunya sehat, dan mereka berdoa setiap malam agar putri mereka selalu dalam lindungan Allah. Air matanya jatuh membasahi kertas. Ia merasa doanya telah terjawab. Said yang melihat istrinya terisak hanya meraih tangannya dan berkata lembut, "Mulai sekarang, keluargamu adalah keluargaku. Aku akan mengajak mereka ke sini, agar mereka melihatmu bahagia." Kata-kata itu membuat hati Nadia semakin tenang. Ia tahu, kini ia memiliki dua rumah. Kampung halaman yang selalu ia rindukan, dan rumah besar Arab yang kini menjadi tempat ia berlabuh. Malam demi malam, taman mereka semakin indah. Bunga-bunga yang mereka rawat bersama mekar bergantian, seolah merayakan cinta tuannya. Para tetangga yang datang berkunjung sering kagum, berkata bahwa taman itu bukan hanya sekadar taman, melainkan surga kecil yang tumbuh dari hati yang penuh kasih. Waktu terus berjalan, namun kebahagiaan mereka tidak pudar. Nadia hidup berdampingan dengan Said, saling menjaga, saling menguatkan. Fitnah yang dulu sempat menyakiti kini tinggal kenangan. Yang tersisa hanyalah cerita tentang seorang gadis desa yang berani merantau, berjuang dengan tulus, hingga akhirnya dipertemukan dengan jodohnya di tanah asing. Dan begitulah, cinta yang lahir dari bunga sederhana tumbuh menjadi kisah indah. Kisah tentang kesetiaan, keteguhan, dan doa yang selalu dijawab oleh Allah pada waktu yang tepat. Sahabat Elva Story, dari perjalanan panjang Nadia kita belajar banyak hal tentang kehidupan. Hidup bukan hanya soal keberuntungan atau takdir yang datang tiba-tiba, tetapi juga tentang keberanian untuk melangkah, kesabaran untuk bertahan, dan ketulusan untuk menerima segala ujian. Nadia adalah gadis desa yang sederhana, namun dengan restu orang tua dan doa yang tak pernah putus, ia mampu menapaki jalan yang sulit hingga akhirnya menemukan bahagianya di negeri asing. Fitnah, iri hati, dan hinaan bukanlah alasan untuk berhenti. Justru disitulah ujian kesungguhan kita berada. Bila Nadia memilih menyerah pada cibiran tetangga atau fitnah para pelayan, mungkin ia sudah kembali ke kampung tanpa membawa apa-apa selain luka. Tetapi ia memilih diam, bekerja dengan hati, dan berserah kepada Allah. Hasilnya, Allah bukakan pintu kebahagiaan yang tak pernah ia sangka. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa cinta sejati lahir bukan dari harta, jabatan, atau rupa semata. Cinta sejati tumbuh dari ketulusan. Said mencintai Nadia bukan karena ia kaya atau bangsawan,
tetapi karena ia melihat ketulusan dalam cara Nadia merawat bunga dan menghadapi hidup. Cinta yang berlandaskan keikhlasan itulah yang akhirnya mengalahkan segala fitnah dan keraguan. Sahabat, jangan pernah takut melangkah jika langkah itu diniatkan untuk kebaikan. Jangan pernah goyah meski ombak fitnah menerjang. Selama doa orang tua mengiringi, selama sholat dan sholawat tidak pernah kau tinggalkan, Allah akan selalu menunjukkan jalan terbaik. Seperti bunga yang tampak rapuh namun bisa bertahan di tengah teriknya gurun, begitulah hati manusia yang teguh pada keyakinan. Maka jagalah selalu hati kita agar tetap bersih. Rawatlah keluarga seperti merawat tanaman, dengan kesabaran dan kasih sayang. Dan yakinlah, ketika kita mencintai dengan tulus, kebahagiaan akan datang tanpa kita duga. Demikianlah kisah nyata yang penuh pelajaran hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadikannya penguat dalam langkah hidup kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya di channel Elva Story. Jangan lupa untuk terus bersyalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sholawat adalah jalan agar hati kita tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.